Selamat pagi, Bu Afi, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan pagi ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi terkait perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Sebelum kita lanjut membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Anggota dari kelompok 7 yaitu ada Mardiana Sartika Dewi dengan NPM 20101040119, ada Nunki Finalia dengan NPM 20101040076, lalu ada Lukia Lukman dengan NPM 20101040092 dan Halida Nurahmadiani dengan NPM 20101044151. Bank Syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Akad dan aspek legalitas. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali, nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka. Tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti. Nah, setiap dalam akad perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Salah satunya yaitu ada rukun. Nah, yang termasuk dalam rukun ini ada penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab qabul. Slide selanjutnya yaitu akad dan aspek legalitas. Yang kedua, syarat. Syarat pertama, barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas. Ketiga, tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang keempat, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau yang dikuasai. Selanjutnya yaitu B. Lembaga Penyelesaian Sengketa. Dalam perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah. Kedua belah pihak menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI. BAMUI didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, C. Struktur organisasi. Unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawasan Syariah diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Peran utama DPS adalah 1. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala atau biasanya tiap tahun bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasi. Selanjutnya ada Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional ini dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris. Kegiatan sehari-hari dari Dewan Syariah Nasional ini dijalankan oleh Badan Pelaksana Hukum dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Nah, untuk peran utama Dewan Syariah Nasional ini ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam, kemudian membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber hukum Islam, kemudian meneliti dan memberikan fatwa bagi produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Lalu yang keempat ada memberikan rekomendasi bagi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN di suatu lembaga keuangan syariah. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari salingan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang haram. Nah, dalam perbankan syariah, sesuatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok. Di antaranya ada 6 hal pokok. Yang pertama ada apakah objek pembiayaan tersebut halal atau haram. Kemudian proyek yang menimbulkan kemudaratan untuk masyarakat. Lalu, apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum atau susila? Yang keempat, apakah proyek tersebut berkaitan dengan perjudian atau tidak? Kemudian, apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal atau tidak? Dan proyek itu dapat merugikan syiar Islam baik secara langsung maupun tidak. Seperti itu. Jadi itulah beberapa hal-hal penting yang menjadi pertimbangan bagi bank syariah ini untuk membiayai usaha maupun bisnis. Nah, kemudian selanjutnya ada lingkungan kerja dan corporate culture. Nah, sebuah bank syariah ini selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah tentunya ya, teman-teman. Nah, dalam hal etika misalnya, sifat amanah dan sidik harus dimiliki oleh setiap karyawan gitu. Kemudian karyawan bank syariah ini harus skillful dan profesional atau fatona. Kemudian setiap karyawan yang ada di bank syariah ini harus mampu melakukan tugasnya secara teamwork gitu. Dan yang keempat, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan juga merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar gitu. Demikian pula dengan menghadapi nasabah. Nah, akhlaknya harus senantiasa terjaga. Seperti Nabi SAW pernah mengatakan bahwa senyum adalah sedekah. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Bisakah teman-teman lihat di tabel bahwasanya bank syariah ini melakukan investasi-investasi yang halal saja. Sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan juga haram. Yang kedua, bank syariah ini berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Nah, sedangkan perangkat bank konvensional ini memakai bunga. Yang ketiga, profit dan falah oriented. Sedangkan bank konvensional ini profit oriented saja. Ini yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Sedangkan dalam bank konvensional, hubungan dengan nasabah ini dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor. Yang kelima nih, bank syariah ini penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis.
Selanjutnya yaitu perbedaan mendasar laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional. Pertama, landasan kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan pengaturan yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Landasan kerangka konseptual laporan keuangan syariah mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS yang diterbitkan oleh DSAK-IAI pada tahun 2007. Sedangkan kerangka konseptual laporan keuangan konvensional mengacu pada kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK yang disahkan DSAK-IAI pada tahun 2016 menggantikan KDPP-LK. Yang kedua yaitu landasan penyajian. Landasan penyajian laporan keuangan syariah mengacu pada PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Sedangkan laporan keuangan konvensional disajikan berdasarkan PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi keuangan, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan laporan keuangan konvensional hanya menyediakan informasi keuangan semata. Yang keempat yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar laporan keuangan konvensional mutlak menggunakan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Sedangkan laporan keuangan syariah juga sama yaitu menggunakan dasar akrual dan kelangsungan usaha, tetapi untuk distribusi bagi hasil kepada investor harus menggunakan dasar kas. Yang kelima yaitu komponen. Laporan keuangan syariah terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil. 2. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Dan yang ketiga yaitu laporan yang mencerminkan kegiatan khusus dari entitas syariah. Sedangkan laporan keuangan konvensional hanya terdiri dari komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil. Yang keenam yaitu jenis. Jenis laporan keuangan syariah lebih banyak dari jenis laporan keuangan konvensional. Pada umumnya, laporan keuangan entitas konvensional terdiri dari 5, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan jenis laporan keuangan syariah lebih banyak, yakni terdiri dari 8. Contoh dari jenis laporan keuangan bank syariah, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu unsur. Unsur dari laporan keuangan konvensional terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Sedangkan unsur laporan keuangan syariah terdiri dari aset, liabilitas, dana sirkah temporer, ekuitas, penghasilan,
hak pihak ketiga atas bagi hasil dan beban. Contoh laporan keuangan syariah. Di slide ini bisa dilihat yaitu contoh laporan keuangan syariah PT Bank Syariah Mandiri, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2015.